Cerita Sangkuriang. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi yang menyukai aktivitas menenun. Pada suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun di teras. Entah kenapa, hari itu ia sangat lelah dan benang pintalnya jatuh terus-menerus. Kemudian dia bersumpah, "Barang siapa yang mengambil benang pintal untukku, aku bersumpah apabila ia laki-laki akan aku jadikan seorang suami." Kemudian benang pintal itu ada di hadapannya, dan ternyata itu Tumang si anjing penjaga kerajaan yang setia dan terkenal sakti. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi melihat bahwa yang mengambil benang pintalnya adalah si Tumang. Akhirnya, Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki berwujud manusia yang diberi nama Sangkuriang. Tumang berpesan, "Dayang Sumbi istriku, kutitipkan pesan agar engkau tidak memberitahu Sangkuriang bahwa aku ayahnya." Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Pada suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk berburu di hutan bersama Tumang. "Sangkuriang anakku, pergilah kamu bersama Tumang untuk berburu hewan di hutan untuk pesta kerajaan." "Baik Ibunda, aku pasti bisa mendapatkan hewan buruannya yang banyak." Mereka pun pergi untuk berburu. Dikarenakan hari semakin gelap, Sangkuriang terpaksa membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya kepada Dayang Sumbi. "Ibunda, ini hasil buruanku bersama Tumang di hutan." Setelah pesta selesai, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan Tumang dan akhirnya Sangkuriang mengakuinya. "Ibunda, itu aku sudah membunuh Tumang dan dagingnya aku jadikan hewan buruannya kemarin." Dayang Sumbi marah dan memukul anaknya tepat di kening Sangkuriang. Dan dikarenakan hal itu, Dayang Sumbi diusir dari kerajaan oleh raja. Karena bagaimanapun, Sangkuriang akan menjadi putra mahkota dan tidak ada yang boleh menyakitinya. Beberapa tahun kemudian, Sangkuriang yang berubah menjadi sangat tampan bertemu seorang gadis cantik di hutan. "Hah? Siapa gadis cantik itu?" Mereka berdua tidak mengetahui siapa dari masing-masing mereka. Sangkuriang melamar Dayang Sumbi. Sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kening Sangkuriang yang sama seperti luka anaknya yang dulu. "Ya Tuhan, ternyata laki-laki ini adalah Sangkuriang anakku." Maka untuk tidak terjadinya pernikahan, Dayang Sumbi memberikan tantangan kepada Sangkuriang. "Aku ingin merubah bukit itu menjadi bendungan dan membuat perahu untuk menyusuri bendungan itu. Semua itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing." "Baiklah, aku akan mewujudkan semua permintaanmu." Tantangan itu dijalankan oleh Sangkuriang dengan sangat cepat dengan mempergunakan bantuan jin. Dan itu ternyata membuat Dayang Sumbi semakin takut. Kemudian ia berdoa. Fajar pun terbit dengan cepat dan membuat Sangkuriang marah. "Kenapa matahari terbit lebih cepat padahal semua permintaan Dayang Sumbi belum terpenuhi telah aku selesaikan?" Akhirnya Dayang Sumbi mengakui siapa dirinya. "Aku tidak akan bisa menikah denganmu, karena aku adalah Dayang Sumbi, ibu kandungmu Sangkuriang." Mendengar hal itu, Sangkuriang marah dan berkata, "Hah? Aku tidak percaya. Mana mungkin, mana mungkin. Ah!" Kisah pun selesai.